Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Fida dengan NP 45242101112. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar teori algoritma struktur data. Saya mendapatkan materi tentang struktur data nonlinear, graf, vektor matrik. Nah, di sini ada daftar isinya. Saya akan menjelaskan tentang bagian poin-poin tentang pengertian struktur data nonlinear, pengertian graf, dan vektor matrik. Pada slide bagian pertama, sini ada pengertian tentang struktur data nonlinear. Struktur data adalah cara menyimpan dan mengatur data di dalam komputer agar memudahkan diakses dan dikelola. Bayangkan saja, struktur data itu seperti rak buku yang membantu kamu menyusun buku berdasarkan kategori. Jadi gampang kalau pas dicari. Nah, dalam pemrograman struktur data dibikin proses pencarian, penyimpanan, dan pengolahan data jadi lebih cepat dan efisien. Intinya, struktur data adalah fondasi penting biar program bisa bekerja dengan lebih rapi dan optimal. Nah, struktur data ini memiliki dua jenis, yaitu struktur data linear dan struktur data nonlinear. Nah, apa sih struktur data nonlinear itu? Struktur data nonlinear itu adalah jenis struktur data yang mana elemen-elemennya tidak disusun secara berurutan. Dalam jenis ini, data terorganisir secara hierarkis atau dalam hubungan kompleks, sehingga tidak memungkinkan akses elemen dalam satu proses berurutan. Contohnya, struktur data linear adalah tree yang pertamanya, yaitu tree mempresentasikan data dalam bentuk hierarki seperti akar dan cabang-cabangnya. Contohnya adalah pohon keluarga atau struktur direktori komputer. Yang keduanya itu ada graf. Graf mempresentasikan hubungan antar elemen dalam sebuah node dan edge. Ini digunakan dalam berbagai aplikasi sebuah jaringan transportasi atau koneksi global. Nah, pada slide bagian selanjutnya yaitu ada pengertian graf. Graf adalah jenis struktur data umum yang susunan datanya tidak berdekatan satu sama lain. Graf terdiri dari kumpulan simpul berhingga atau menyimpan data antara dua buah simpul terdapat hubungan saling berkaitan. Simpul pada graf disebut dengan vertex atau node, sedangkan sisi yang menghubungkan antar vertex disebut edge atau busur. Nah, pasangan X, Y ini disebut sebagai edge yang menyatakan bahwa simpul X terhubung ke simpul Y. Contohnya seperti gambar yang ada di bawah ini. Nah, graf ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu graf tak berarah atau undirect graph. Yang keduanya itu adalah graf berarah direct graph. Nah, graf tak berarah ini adalah urutan simpul pada busur E dapat disebut busur A, B, atau B ke A. Diidentikan dengan sebuah jalan yang menghubungkan dua buah titik yang dapat dilalui dua arah. Contohnya yaitu S1A ke B ini dapat S1. Nah, kan ini kan tak berarah ya. Jadi BK itu masih bisa mendapatkan poin 1 bukan 0. Dan begitu seterusnya. Yang selanjutnya yaitu ada graf berarah. Graf berarah adalah busur A ke B adalah busur E1. Jika busur B ke A itu E8. Diidentikan apabila dari A ke B dapat menggunakan jalan E1, sedangkan dari B ke A hanya menggunakan jalan E8. Nah, di sini ada macam-macam jalur graf. Yang pertama itu ada jalur Hamiltonian. Jalur Hamiltonian merupakan jalur yang melewati setiap titik hanya satu kali di dalam graf. Yang keduanya yaitu jalur Hamiltonian tidak perlu melewati seluruh titik yang ada. Jika jalur tersebut diawali dan diakhiri pada titik yang sama, maka disebut dengan Hamiltonian circuit atau Hamiltonian cycle. Yang keduanya itu ada jalur Eulerian. Jalur Eulerian merupakan jalur yang melewati seluruh titik yang ada di dalam graf, tetap satu kali. Tetapi boleh melalui garis penghubungnya lebih dari satu kali. Nah, jalur Eulerian ini yang dimulai dengan dan berakhir pada titik yang sama disebut dengan Eulerian circuit atau Eulerian cycle. Istilah-istilah graf.
Ada 6. Yang pertama yaitu ada insiden, degree atau derajat, integrity atau outgree, adsiden atau berkedampingan. Yang keempat itu ada successor dan predecessor. Yang kelima itu ada path atau lintasan. Yang keenamnya itu cycle. Nah, di sini pada slide bagian ini ada representasi graph atau implementasi graph. Graph representasi ini statis dalam bentuk matrik ada 4. Yang pertama itu ada adsensi matrik, yang keduanya itu ada inverse adsensi matrik, yang ketiganya itu insiden matrik, yang keempatnya itu ada vektor matrik. Nah, untuk selanjutnya itu ada graf presentasi dinamis dalam bentuk linked list. Ada 2. Yang pertama itu adsensi list, yang keduanya itu ada inverse adsensi. Nah, pada presentasi ini saya akan menjelaskan tentang vektor matriknya aja. Nah, di sini ada graf presentasi statis dalam bentuk matrik yang tak berarah. Matrik yang terbentuk adalah matrik bujur sangkar N dikali N, di mana N sama dengan jumlah simpul yang ada dalam graf tersebut. Contohnya yaitu A ke B itu mendapatkan nilai 1. Untuk B karena ini tak berarah, maka BK itu masih bisa mendapatkan sama nilai 1. Apabila A ke C ini kan nggak ada, jadi mendapatkan nilai 0. Nah, pada bagian selanjutnya itu ada graf representasi statis dalam bentuk matrik yang berarah. Outgree sama dengan keluar dari node. Integrity masuk ke dalam node. Contohnya A ke B ini mendapatkan nilai S1 sama seperti sebelumnya. Nah, cuman kan ini berarah, jadi BKA ini nggak bisa. Jadi dia harus mendapatkan arahnya, yaitu BKA ini E3. Jadi mendapatkan nilai -1. Nah, apabila A ke C ini kan nggak ada sama aja seperti sebelumnya, jadi mendapatkan nilai 0. Nah, kenapa sih pada bagian-bagian ini ada 2, -3, 4, 5, 6, dan -6? Karena ya mereka mengikuti simpulnya, yaitu E1, E2, E3, E4, E5, dan E6, dan seterusnya. Nah, cukup sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun dalam penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.